Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MI Nurul Jadid, dan yang saya hormati pula seluruh jajaran Dewan Guru dan beserta tenaga kependidikan MI Nurul Jadid, dan tidak lupa pula seluruh siswa-siswi MI Nurul Jadid yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi tentang tema pentingnya kantin kejujuran dalam pendidikan karakter. Lembaga pendidikan seperti sekolah adalah tempat bertemunya antara pendidik atau pengajar dengan peserta didik atau murid. Disinilah terjadi proses belajar mengajar, pergaulan para peserta didik atau murid dengan teman-temannya dan anggota yang lain. Dari sekolah itulah peserta didik atau murid banyak mendapatkan banyak informasi dan pengalamannya, sehingga tumbuh dan berkembang karakter para peserta didik. Karakter peserta didik ini sebagai manusia biasa ada yang negatif dan ada pula yang positif. Kita tentulah mengharapkan penumbuhan karakter peserta didik itu yaitu karakter yang positif. Karakter positif ini contohnya adalah rajin belajar, rajin beribadah sesuai agama dan keyakinannya, sayang pada teman, tanggung jawab, mandiri, gotong royong, senang menolong, tertib, sopan santun, jujur, dan sebagainya. Salah satu sikap positif yang perlu dikembangkan adalah sikap jujur. Salah satu langkah nyata sekolah untuk mewujudkan generasi yang memiliki sikap jujur yaitu dengan cara mewujudkan kantin kejujuran. Apa yang dinamakan kantin kejujuran? Nah, di sini arti kantin dulu ya. Kantin itu adalah sebuah tempat atau ruang yang digunakan untuk menjual makanan dan minuman. Sedangkan kata kejujuran berasal dari kata jujur, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jujur artinya sama dengan 1. Lurus hati, artinya tidak berbohong. Nah, misalnya berkata dengan apa adanya. Yang kedua, tidak curang. Misalnya dalam permainan kita mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, tulus dan ikhlas. Berarti artinya kantin di kejujuran ini yaitu tempat untuk menjual makanan dan minuman yang tidak ada penjaganya. Berarti kantin itu tidak dijaga oleh petugas kantin. Pembeli mengambil barang yang dibeli sendiri dan memasukkan uang pembayaran pada tempat yang sudah disediakan. Pada kantin kejujuran itu sudah disediakan daftar harga minuman dan makanan yang dijual di kantin. Pembeli mengambil barang yang dibeli sendiri dan memasukkan uang pembayaran pada tempat yang sudah disediakan. Ya, contohnya di sini ada kalian membeli minuman, mungkin susu. Nah, di situ sudah tertera harga susu itu Rp2.000. Kalian berarti tinggal memasukkan uang Rp2.000 ke kotak yang sudah disediakan. Atau kalau kalian membutuhkan uang kembalian, mungkin uang kalian Rp5.000, berarti butuh kembalian berapa? Rp3.000. Di situ kalian bisa mengambil sendiri yang pada kotak yang sudah ada, tapi dengan syarat kalian harus jujur. Pada kantin kejujuran sudah ada harga makanan atau minuman yang sudah ada pada kotak yang disediakan. Kalian tinggal meletakkannya sesuai harga yang kalian ambil. Sedangkan tujuan kantin kejujuran itu adalah untuk
melatih penerapan dan pembiasaan sikap mulia, yaitu jujur bagi para pembeli, yaitu para peserta didik atau murid khususnya, juga membagi semua warga sekolah pada umumnya. Perilaku jujur itu sangat penting sekali, baik dalam lingkungan hidup di keluarga, sekolah, dan masyarakat, maupun dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara sekalipun. Sebab kejujuran itu perlu, ya. Sebab apa? Sebab apabila kehidupan dalam keluarga atau lembaga, organisasi, bahkan negara sekalipun selalu jika dihiasi perilaku jujur oleh para anggotanya atau warganya, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tentram, adil, dan akhirnya terwujud suatu kehidupan yang sejahtera, bahagia untuk semuanya. Selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pada jalan kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Berarti kita memang dianjurkan untuk bersikap jujur, karena dengan jujur itu akan membuahkan kebaikan. Dengan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Mungkin saya akhiri sampai di sini saja pertemuan kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ini MI Nurul Jadid dapat mewujudkan sebuah kantin kejujuran, yang mana kantin ini adalah sebuah tempat yang menyediakan makanan dan minuman sehat yang disediakan oleh sekolah. Akan tetapi kantin ini tidak memiliki petugas atau penjaga kantinnya. Siswa atau pembeli dipersilahkan membeli makanan dan minuman yang disediakan di kantin ini, dan mereka membayarnya pada kotak yang sudah disediakan sesuai dengan harga yang tertera pada daftar harga di kantin ini. Apabila mereka membutuhkan uang kembalian, maka mereka diperkenankan mengambil uang kembalian tersebut pada kotak yang sudah disediakan dengan syarat mereka harus bersikap jujur. Adapun diwujudkannya atau dibentuknya kantin kejujuran ini adalah untuk melatih dan membiasakan peserta didik untuk bersikap jujur, mandiri, dan bertanggung jawab baik bagi diri sendiri dan lingkungan. Saya mau membeli tas dengan harga Rp2.000, dan saya melakukan kotak ini. Membeli susu dilput dengan harga Rp3.000. Saya akan membayarnya di kotak ini. Saya akan membeli nagati dan harga Rp2.000. Dan saya akan membayar uang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, MI Nurul Jadid akhirnya bisa menjalankan proyek kantin kejujuran dengan hasil sesuai harapan. Di mana dalam proyek ini kami bekerja sama dalam sebuah tim di sekolah. Proyek kantin kejujuran ini berjalan mulai tanggal 7 sampai 13 Agustus 2023. Yang mana dalam proyek ini ada beberapa tujuan yang sudah tercapai dengan baik, dan ada pula kendala yang perlu adanya tindak lanjut. Adapun evaluasi dan tindak lanjut dari proyek ini akan disampaikan oleh Bapak Suhairi, MPD, selaku Ketua Tim Pelaksana Proyek Kejujuran. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sebagai ketua tim, saya sebagai ketua tim kantin kejujuran sangat bangga atas terlaksananya kantin kejujuran ini, yang mana kantin kejujuran ini merupakan stimulasi dari kami dari tim bagaimana siswa itu bisa berperilaku dan bersikap jujur, dan ini diharapkan bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari siswa di MI Nurjadid. Untuk evaluasi dan tindak lanjut, nah kita bahas evaluasi dulu. Selama pelaksanaan atau aksi kantin kejujuran itu ada beberapa hal yang perlu kami evaluasi. Yang pertama, tempat barang atau snack yang kita jual itu ada beberapa snack yang memang terlalu tinggi, tidak bisa dijangkau oleh anak, dan ini juga akan berdampak pada penjualan di kantin kejujuran. Sehingga untuk tindak lanjut dari hal ini, bahwa tempat snack yang sangat tinggi itu harus lebih ke bawah lagi, bagaimana tempat-tempat itu bisa dijangkau dengan mudah oleh anak. Kemudian untuk evaluasi yang kedua, sementara laporan bahwa snack yang kita jual itu sama persis dengan uang yang kita dapat. Artinya untuk sementara kesimpulan kami sebagai ketua tim kantin kejujuran bahwa anak didik kami sudah berperilaku dan bersikap jujur dalam hal jual beli di sekolah, dengan asumsi bahwa barang yang kita jual, yang terjual itu sama dengan uang yang kita dapat. Akan tetapi kita harus ada tindak lanjut lebih jauh dari hal ini. Apakah siswa kita sudah betul-betul berperilaku jujur atau tidak? Sebab sementara ada hipotesis dari kami bahwa ada kemungkinan siswa itu membayar uang itu lebih, sementara yang lain itu membayar dengan uang yang tidak cukup atau yang kurang, walaupun secara akumulatif itu sama persis uang yang didapat atau yang diperoleh itu dengan barang yang terjual di kantin kejujuran. Nah, tindak lanjut dari kami nanti, kami akan membedakan kotak uang dari harga barang yang berbeda. Misal jika di kantin kejujuran itu ada sekian harga barang, misal ada yang harga Rp1.000, ada yang harga 1.500, ada yang harga 2.000, ada yang harga 2.500 atau harga 3.000, maka harga ini ada masing-masing kotak yang khusus untuk harga 1.000, harga 1.500, harga 2.000, harga 2.500, dan harga 3.000. Sehingga ini sebagai tindak lanjut atau aksi lanjutan dari kami untuk lebih meneliti dan mengamati terhadap perilaku siswa bersikap jujur pada kantin kejujuran. Demikian dari saya sebagai ketua tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi snack yang pertama adalah terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau oleh semua siswa. Sekarang posisi snack sudah diturunkan atau agar terjangkau oleh semua siswa. Kemudian yang kedua adalah yang pertama hanya disediakan satu kotak pembayaran untuk semua harga snack. Sekarang disediakan beberapa kotak pembayaran sesuai harga yang snack yang dibeli oleh siswa, sehingga siswa jika membeli snack harga 1.000 mereka harus memasukkan pada kotak yang berharga 1.000. Ini adalah untuk mempermudah
mengkalkulasi jumlah barang yang berkurang dengan pendapatan yang didapat.